Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang kembali kita di malam hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis rutin istiqomah ya, dan pesertanya juga istiqomah. Alhamdulillah, Anda juga masih diberi kemudahan. Kita masuk di malam hari ini ya sampai di penghujung sesi akidah 101 ya. Sekarang sudah tak terasa sudah pertemuan terakhir di akidah 101, yaitu di bab ke-8 ya. Karena sebagaimana silabus ya yang selalu diulang-ulang di slide yang saya share, sekarang kita masuk di pertemuan ke-8 masih berkaitan dengan pembahasan perincian terkait keimanan kepada Rasulullah ya, Nabi. Tidak hanya Nabi Muhammad SAW, juga yang lain ya. Sekarang di tanggal 3 Oktober dan bulan yang sangat fenomenal yaitu Rabiul Awal ya, Rabiul Awal. Berarti enggak lama lagi lah ya kita bertemu dengan bulan Ramadan ya, waktu begitu cepat ya insyaallah. Sekarang tanggal 18 ya. Kemarin makanya bulannya itu sempat ini ya, full month. Ya, kita ulang sedikit ya. Kemarin kita sudah bahas berkaitan dengan pendahuluan ya dan definisi ya. Kalau kita lihat di slide pelajaran ke sebelumnya, itu kita sudah bahas kenapa kita harus beriman kepada Rasul, konsekuensi dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kemudian kita udah bisa bedain ya, Nabi sama Rasul itu apa, jangan ketukar. Berikut dengan rinciannya, perbedaannya ya. Dulu kan zaman SD kan Nabi diberi wahyu gitu kan, tapi tidak harus tidak perlu menyampaikan lah gimana ya. Padahal Nabi dapat wahyu masa enggak disampaikan gitu ya. Dan rinciannya ya. Dan pada akhirnya apa? Yang agak sedikit rajih, yang kuat, Rasul itu ya kan ada yang kedua itu yang terkenal adalah Nabi tidak bawa syariat baru gitu ya. Kemudian Rasul bawa, tapi ternyata kita dihadapkan fakta bahwa ada kok ya, ternyata Nabi yang Rasul yang tidak bawa syariat baru gitu. Jadinya agak-agak enggak konsisten. Kemudian yang ketiga, justru ini yang ternyata lebih kuat, yaitu bahwa kalau Rasul itu diutus kepada kaum yang menentang gitu ya. Ketika ada terjadi penentangan, langsung lah ibaratnya nggak perlu bintang 1 gitu kan ya, mungkin yang di bawah-bawahnya itu dulu lah. Tapi kalau sudah Rasul, maka itu diutus pada kaum yang di sana ada penentang. Kemudian tingkatannya juga ya, kita sepakat bahwa Rasul itu kalau diagram Venn-nya itu yang kecil, kemudian lingkaran besarnya itu Nabi, lingkaran besar lagi wali gitu ya. Jangan dibalik ya, itu kesalahan ya. Wali yang paling kecil ya, kemudian Nabi, Rasul, kebalik gitu ya. Jadi maka kalau diagram Venn-nya seperti itu, setiap Rasul pasti Nabi, setiap Nabi pasti wali, tapi nggak sebaliknya ya. Nggak sebaliknya, semua wali belum tentu nabi ya, wali belum tentu nabi, dan nabi juga belum tentu Rasul. Bahkan Rasul sendiri dispesifikan lagi ulul azmi. Kemudian dispesifikan lagi adalah khalilan, yaitu dua kasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim ya, Khalilullah, dan Nabi Muhammad SAW, dan yang paling utamanya lagi ya, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW ya, Nabi Muhammad SAW. Dan terakhir kita sudah bahas jumlahnya ya, jumlahnya juga
sudah kita bahas di pembahasan yang lalu. Baik, kita selesaikan ya di malam ini ya sesi akidah 101 ini di pertemuan terakhir di bagian kedua, yaitu tentang iman kepada Rasulullah SAW bagian yang kedua. Berarti masih ada sisa ya, nanti kemudian ada kesempatan nggak tahu kita kita lihat lagi ya timingnya, tapi karena cukup banyak ya, justru malah hampir 8 pertemuan lagi kita perlu menyelesaikan yang iman kepada hari akhir. Itu banyak, banyak banget itu ya, dari alam barzah sebelumnya kiamat, tanda-tandanya dulu ya, tanda-tandanya dulu, kemudian kiamat, teruslah. Itu kadang suka ada kan yang jual poster atau di masjid itu ya, perjalanan akhir zaman ya, titik-titik ya, you are here ya, kamu ada di sini. Panjang ternyata ya, sampai surga dan neraka. Itu karena yaumul akhir itu, atau secara umum lah ya, hari kiamat itu mencakup pokoknya dari start ya, dari start bahkan tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat sampai kiamatnya ya. Itu juga banyak pendahuluannya, bahkan jadi buku tersendiri ya. Tanda-tanda kiamat itu jadi buku tersendiri. Dan enggak sedikit juga ada ya kekeliruan lah ya, kekeliruan dalam melihat kiamat itu. Makanya sampai Anda bikin sekitar 5 lah ya. 6 ya, 6 pertemuan, dan 2 pertemuan terakhir itu takdir ya, takdir. Ya baik, itu tentang silabus lah ya di akidah 102-nya. Memang 2 poin terakhir itu kadang memang banyak juga yang menyimpang ya, banyak juga penyimpangan ada di sana, karena memang dilalahnya juga dalam Al-Qur'an kadang sampai diberi penekanan ya, terutama di bagian qada dan qadar ya, karena berkaitan dengan takdir itu kadang konsepnya itu memang gimana ya, sesuatu yang gaib ya, tapi memang erat kaitannya sama kehidupan kita gitu ya. Jadi salah-salah sedikit kita bisa keliru dari sisi konsepnya. Ya, balik ke diskusi kita malam ini, kurang lebih ada 6 poin lah ya, ada 6 poin. Jadi kan udah jelas kemarin. Nah, sekarang kita bahas hakikat kenabian itu apa sih gitu ya. Emang semua orang itu bisa jadi nabi gitu ya, atau Allah tuh memilih nabi itu kewajiban Allah memang mengutus nabi, apa Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mengutus nabi, itu gimana gitu ya. Hakikat nabi itu seperti apa? Apakah bisa diusahakan ya? Ya, apakah itu sesuatu yang didapat ya dengan cara tertentu ya? Kemudian apakah Allah memilih secara acak? Ya, apakah Allah Subhanahu wa taala memilih secara acak atau enggak ya, berkaitan dengan hikmah-hikmahnya. Kemudian nanti tanda-tandanya seperti apa kenabian, atau yang biasa disebut ayat atau bayinat atau mukjizat ya, dari kata ajuza ya. Ajuza itu lemah ya. Ain jim za itu lemah ya. Beda dengan ajiz ya. Kalau ajiz itu kuat. Jadi tukar dikit makhrajnya jadi jauh ya maknanya. Ya karena mukjizat itu kan dia membuat lemah lawannya, ya mukjizat. Dan nanti apa bedanya dengan sihir dan karomah? Nah, nanti di sini juga ada sedikit konsep yang ternyata kalau didetailin detail, ya. Karena nanti ada saudara-saudara kita yang pada akhirnya nggak menerima adanya karomah dan juga sihir. Nggak usah disebut lah ormasnya apa, tapi cukup terkenal lah ya, compare to yang NU Muhammadiyah. Itu kalau fenomena kesurupan kita tanya nggak ada itu, nggak ada ya. Tapi itu kadang itu melihatnya dari sisi ternyata ada kaitannya juga ya, memahami mukjizat, sihir sama karomah itu kan cuma mirip. Membedain apa coba ya? Kan pertama kejadian luar biasa gitu kan, dan seterusnya nanti kita lihat. Kemudian tugas-tugas Nabi apa? Ya, supaya kita tahu ya, Nabi itu diutus untuk apa. Kemudian sifat-sifat para rasul seperti apa? Ya. Dan sifat-sifat Nabi yang jadi rasul seperti apa? Karena beda. Dan terakhir nanti ditutup dengan ya bahwasanya Nabi itu khatamun nabiyyin. Berarti kalau yang di khatam, yang ditutup itu Nabi, pintu rasul ketutup enggak? Tutup lah, ya enggak? Ya kan? Karena Rasul Nabi Muhammad SAW itu adalah penutup para nabi. Dan nabinya ditutup apalagi rasul. Ya, rasul kan setiap rasul pasti nabi.
ya kan? Setiap rasul pasti nabi. Yang dikunci tutup itu nabi. Ya, maka ketika pintu kenabian itu ditutup, maka rasul otomatis gak ada. Ya, jangan keliru. Ya kan yang ditutup nabi, rasul mah enggak, ya enggak gitu kan rasul. Ya itu makanya konsep rasul sama nabinya diperjelas dulu. Nah, makanya nanti muncul nabi-nabi palsu, nabi-nabi palsu. Seperti itu. Nah, baik. Kita mulai ya. Kita agak singkatkan yang hakikat kenabian karena kalau terlalu detail cukup ya lumayan lah ya, perlu beberapa sesi. Ya, kita lihat terkait kenabian ini ya. Apa hakikat kenabian? Jadi mulainya dari sebenarnya definisi yang sebelumnya ya. Kita udah tahu ya, bisa bedain nabi sama rasul. Nah, di slide itu ada diagram lah ya, yang menjabarkan gimana sih pendapat beberapa ya boleh dibilang pemikiran lah ya, pemikiran yang ada terhadap nabi itu ternyata beda-beda ya. Itu kan nomor 1 tuh ya Ahlussunnah wal Jamaah yang paling kanan ya, memandang bahwa nabi itu apa? Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Allah pilih, ya kan? Akan tetapi enggak tang-ting-tung gitu kan. Tapi Allah memilih orang yang berhak, memang udah di-prepare ya, bahkan dari bayi lah ya, bahkan dari orang tuanya lah ya. Keturunannya tuh cakep lah maksudnya ya. Nasabnya oke gitu kan dan seterusnya, dan pantas emang jadi nabi. Karena nanti kan kalau enggak dari istilahnya bibit bobot yang bagus, nanti akan di-challenge kan sama nanti begini nabi gitu kan akan jadi susah sendiri gitu lah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau Mu'tazilah gimana? Apa itu Mu'tazilah? Bisa di Google lah ya, itu salah satu pemikiran lah ya. Itu sebenarnya sama kayak Ahlussunnah wal Jamaah, cuman bedanya dia tuh bahasanya mungkin agak kurang beradab dikit lah ya. Jadi bahasa mereka itu yajibu 'alallah, wajib bagi Allah untuk ngutus nabi. Ya sebenarnya ini yang agak dikritik. Kenapa? Karena kita nggak berhak lah bilang wajib lah bagi Allah gitu ya. Kita seolah ngewajibin Allah, tapi enggak. Tapi Allah mewajibkan dirinya sendiri sebagai konsekuensi bahwa Allah punya sifat rahmat, ya anugerah Allah, kebaikan Allah untuk membimbing manusia. Akhirnya diutuslah nabi. Gitulah. Bedanya tipis ya, bedanya tipis. Cuman di buku-buku mereka memang dijabarkan seperti itu. Jadi kesannya itu kita kayak mewajibkan Allah ya supaya kita nggak tersesat, ya Allah harus Subhanahu wa taala harus mengutus nabi gitu. Ya enggak gitu ya. Nah, kemudian ya sekte yang ketiga. Nah, ini agak beda ya. Allah bebas melakukan apa saja ya. Kemudian atas makhluknya jelas, oke lah setuju. Dan dia nggak zalim. Iya, Allah nggak zalim. Nah, siapa aja berhak dan pantas jadi nabi dan rasul. Terserah Allah yang mau menentukan yang mana. Sekilas memang ya agak mirip ya. Ya sekilas agak mirip, cuma nanti kita rinci. Nah, yang falasifah ini ya ini nggak benar lah ya. Boleh dibilang terlalu jauh lah ya penyimpangannya. Karena mereka berpendapat hakikat nabi itu perkara yang bisa dilakukan. Makanya Ana sempat bilang di 2 pekan lalu, konsep mereka itu nabi itu ya pokoknya kita bisa usahakan lah, bisa usahakan menjadi nabi asal kita kuat pemikiran, kuat takhayyul ya, khayalannya itu bisa sampai ya, kemudian kuat juga jasmaninya. Makanya nanti dalam konsep ini menjelaskan peristiwa malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, itu Nabi Muhammad SAW itu beliau tuh sudah melakukan sedemikian rupa, yaitulah di Gua Hira, kemudian di akhir sampai pada kekuatan khayalan yang tinggi sehingga beliau bisa menghayalkan seolah ada malaikat Jibril yang datang dan seterusnya gitu. Jadi intinya mah dari diri sendiri aja ya, cuman bisa diusahakan. Nah, itu konsep falasifah. Memang agak jauh ya. Dan batiniyah yang sempat Anda ceritakan di 2 pekan lalu. Ini kenabian itu kayak ilmu sosial, politik gitu ya.
Kenabian itu melihat konsepnya itu adalah kayak ilmu biasa aja. Jadi ya bisa diyakini, bisa juga enggak. Ya boleh percaya, boleh enggak, boleh diamalkan, boleh enggak. Makanya nanti timbullah kalau batiniah ini cirinya itu adalah di tafsir Al-Qur'annya itu agak beda ya, agak beda. Nah, itu kurang lebih summary-nya ya, kurang lebih summary-nya. Nah, sekarang kita detailkan yang Ahlussunnah aja ya, karena biar lebih rinci yang benernya gitu ya. Nah, dalilnya apa? Bahwa nabi itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang Allah pilih, dan tentunya Allah siapkan ya orang-orang yang berhak untuk menerima kenabian tersebut. Allah taala berfirman ya dalam Al-Qur'an, Allah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yastafi minal malaikati rusulan. Allah milih ya dari kalangan malaikat rasul. Siapa terkenalnya? Maka Jibril. Wa minan nas, dan juga dari kalangan manusia, itu ya manusia banyak rasul ya. Manusia ya rasul-rasul ada 300 berapa? Kemarin 13 sampai 315. Kenapa bisa ada range? Karena ada ikhtilaf apakah Nabi Khidir nabi apa bukan, apa rasul apa bukan ya. Kemudian Uzair ya, gitulah, ada ikhtilaf di situ. Innallaha samiun basir. Innallaha samiun basir. Kemudian Allah juga berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Jadi Allah tahu ya mana orang yang atau siapa ya yang Allah bisa tempatkan kepada diri orang tersebut apa namanya kerasulan. Jadi ini dalil-dalil yang dipakai ya, yang sehingga berkesimpulan pada seperti itu ya, konsep kenabian Ahlussunnah wal Jamaah itu yang seperti itu dalilnya 2 ayat tadi ya, meskipun ada dalil yang lain. Nah, tadi kalau Mu'tazilah gimana? Dia cuman mirip, cuman agak kurang sopan mungkin yang beradab ya, karena mereka menstate bahwa wajib bagi Allah gitu. Padahal enggak, padahal Allah yang mewajibkan, makanya mewajibkan dirinya sendiri. Enggak ada siapa-siapa yang bisa mewajibkan Allah harus begini dan begitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kataba ala nafsihi rahmah. Ya kayak begitulah kurang lebih. Allah mewajibkan atas dirinya sendiri rahmat. Ya jadi yang berhak mewajibkan buat Allah ya karena Allah fa'alu lima yurid. Allah itu berlaku ya berbuat apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki ya, maka Allah sendiri juga yang mewajibkan karena atas dasar rahmat supaya manusia enggak tersesat, ya Allah wajibkan bagi dirinya sendiri untuk mengutus nabi dan rasul. Ya, seperti itu. Jadi bukan wajib bagi Allah bahwa Allah harus rahmat, enggak. Ya memang Allah mewajibkan atas dirinya sendiri ya, bersikap rahmat, memiliki sifat rahmat dan juga enggak zalim, ya enggak zalim kepada hambanya. Ya. Nah, kemudian tadi ya kalau yang poin nomor 3 ya, konsep yang ketiga. Jadi itu sebenarnya agak mirip juga ya. Cuman keyakinannya itu bahwa Allah bebas ya memilih siapa saja. Tapi Allah enggak zalim ya. Nah, sebenarnya kalau dirinci lagi, kalau antum lihat tabelnya tadi ya, yang ketiga ya, pemikiran yang ketiga, kan Allah bebas melakukan apa saja atas makhluknya, dan juga Allah enggak zalim. Siapa aja berhak dan pantas jadi nabi dan rasul, terserah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Cuman kalau kita baca di agak detail sedikit di pemikiran yang ketiga ini, sebenarnya penjelasannya agak detail. Jadi misal ya, ada satu kasus ya dengan konsep yang seperti ini. Kalau Allah mengadab ya orang soleh, ini orang soleh diazab ya, maka itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu enggak boleh dibilang zalim juga. Nah, gitu konsepnya. Ya kan? Karena semua milik Allah, orang soleh milik Allah, orang enggak taat juga itu Allah yang punya, gitu kan? Seandainya juga Allah masukin orang soleh ke dalam neraka, maka itu juga terserah Allah Subhanahu wa taala ya. Kayak gitu. Jadi turunan-turunannya itu yang sebenarnya kalau dirinci baru kelihatan ya. Kalau sekilas poinnya mirip, cuman kalau didetailkan dikit ternyata arahnya ke situ. Ya, jadi berdasarkan konsep itu, maka di konsep yang ketiga ini mereka mengatakan
siapa aja berhak menjadi nabi ya dan rasul. Ya terserah Allah yang menentukan. Ya benar, agak benar gitu ya. Tapi maksudnya itu arahnya lain. Ya, maksudnya arahnya lain. Kalau di Ahlussunnah wal Jamaah itu clear bahwa Allah nyiapin yang berhak ya, di preserve ya, di memang dia memang pantas gitu kan, mulai dari awalnya orang tuanya dan seterusnya. Ya, jadi beda ya. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala atau Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa ketika Allah mengutus nabi itu dengan hikmahnya, ya. Ya, dan memang Allah berhak mengutus menunjuk siapa saja. Tetapi ada sebab akibat gitu, ada skenario yang indah lah di balik itu. Jadi Nabi kenapa dilahirin pas tahun gajah, keturunannya Abdul Muthalib ya, pemimpin Mekah. Jadi ada hikmahnya lah. Dan Allah nggak zalim juga gitu kan. Dan Allah milih siapa yang Allah kehendaki. Nah kurang lebih itu bedanya. Memang nggak gitu jelas. Nggak gitu banyak lah perbedaan. Nah kalau yang keempat ini beda jauh. Ini boleh dibilang sesat lah ya. Ini boleh dibilang sesat karena memang para ulama juga kepada tokoh-tokoh mereka, semisal Imam Al-Ghazali sampai di tataran mengkufurkan lah ya konsep yang ini gitu ya, Imam Al-Ghazali. Yaitu kenapa? Karena kata kawan-kawan atau di konsep falasifah tentang hakikat kenabian, mereka bilang apa? An-nubuwah amrun muktasab gitu. Jadi kenabian itu perkara yang bisa dicari gitu, bisa dicari. Pokoknya kalau ada orang manusia kemudian dia bisa sampai kepada derajat al-quwah al-qadasiyah ya, sampai derajat kekuatan firasat. Nah, firasat ini kan semin rawang lah ya, iya enggak? Firasat itu kan begitu kan? Nah, gitu kan. Tapi yang enggak jauh banget gitu ya. Nah, kan Nabi begitu kan? Nabi itu kan dapat kabar-kabar gaib kan? Tapi bukan firasat, itu memang wahyu. Cuman di konsep falasifah itu adalah al-quwatu al-qadasiyah namanya. Kalau orang udah sampai tahap itu Nabi ya gitu. Jadi begitu konsepnya ya. Kemudian kalau sampai ada orang bisa sampai al-quwah at-takhayyuliyah ya, bisa kekuatan berkhayal itu tinggi gitu ya, jadi nabi dia. Makanya dalam menjelaskan proses turunnya wahyu itu terus gimana itu malaikat Jibril itu ya Nabi Muhammad SAW kata mereka berhayal gitu ya, sampai ada yang datang, ada yang meluk. Jadi sebenarnya bantahannya gampang nanti kita bantah. Kemudian al-quwatu al-fa'alah, kekuatan ya ya model begitulah, kehendak gitu ya. Nah ini dibantah sebenarnya banyak bantahannya. Jadi pemikiran ini sampai dikufurkan. Kenapa? Karena sebenarnya dia mau menafikan wahyu ya, secara nggak langsung. Ya makanya Al-Imam Al-Ghazali mengkritik keras ya konsep hakikat kenabian, modelnya begini memahaminya. Dan juga konsekuensinya apa? Menafikan malaikat Jibril juga. Karena memang falasifah juga ya nggak kurang lah ya dari sisi keimanan kepada malaikat. Ya. Dan yang bahayanya kalau pakai konsep ini, khatamun nabiyyin ada apa enggak? Bisa jadi enggak ada. Ya, kenapa? Karena memungkinkan ada nabi baru, karena an-nubuwah amrun muktasab. Ya, kenabian itu adalah perkara yang bisa diusahain. Berarti konsep khatamun nabiyyin itu jadinya enggak ada kalau pakai skenario atau konsep hakikat kenabian versi falasifah ya. Nah, padahal sebenarnya jelas ya lah ketika Nabi kalau memang begitu, pertama Nabi itu sebenarnya ke Gua Hira bukan dalam rangka jadi Nabi. Saya mau jadi Nabi gitu, enggak. Dia cuman menyendiri dari dari lingkungan yang ketika itu udah parah banget kesyirikannya. Kemudian juga Nabi kaget ketika ada sosok yang datang. Kalau seandainya memang niat dari awal objektifnya jadi Nabi, wah ini yang saya tunggu-tunggu gitu. Tapi kaget, kabur, takut, khawatir ya. Zamiluni gitu kan. Kepada Khadijah radhiyallahu anha. Itu menunjukkan itu ini ya, bukan sesuatu yang diharapkan, ya enggak?
Kemudian Nabi bersabda juga, laqad khasyitu ala nafsi. Aku takut kenapa-napa nih, kayak kayak kerasukan, jin, nyangkanya jin kan langsung pulang gitu kan. Ya, kemudian juga dibawa ke saudaranya kan, Waraqah bin Naufal. Kata Waraqah bin Naufal apa? Di Sirah Nabawi kita bahas kemarin. Hadan namus, ya. Yang datang itu namus. Namus itu maksud Jibril. Yang datang juga kemana? Ke Nabi Musa. Hadan namus alladzi unzila ala Musa. Maksudnya malaikat Jibril. Jadi ini ingin itu bantahan telak lah ya buat konsepnya kenabiannya falasifah. Ya, karena seandainya model-model begitu, Nabi nggak responnya nggak begitu. Siap yang langsung ini ya jadi nabi gitu ya. Kemudian nggak takut ya, kenapa harus lari dan seterusnya. Ya. Jadi Nabi pertama nggak pernah berusaha jadi nabi ya. Kemudian kalau bukan itu kan Nabi Muhammad SAW. Kita bantah juga dengan nabi yang lain, Nabi Isa. Nabi Isa kira-kira mengusahakan jadi nabi nggak? Kan enggak, dari kecil udah jadi nabi. Gimana ngusahainnya? Ya gak? Dari kecil udah dapat mukjizat. Lahir nggak pakai bapak, ya kemudian ngomong, ya kan? Kan itu bukan amrun muktasab, gimana latihannya? Seorang bayi baru brojol langsung ya berusaha ya melakukan hal-hal yang sampai 3 level tadi ya, sampai kekuatan firasat, kekuatan khayalan sama kekuatan fa'alah, efektivitas lah ya. Kehendak kan nggak mungkin, masih bayi, ya kan? Nah, itu bantahan kalau kita pakai Nabi Isa gitu ya. Nabi Yahya juga diangkatnya ketika remaja ya, yaitu kan ya lebih ininya Nabi Isa lah ya yang bantahan telaknya. Nabi Yusuf juga ya nggak kepikiran kan jadi nabi, bahkan dia dimasukin sumur gitu kan, digangguin sama bully sama 9 orang saudaranya yang lain gitu kan. Tapi ya itu diangkat lah ya jadi nabi. Jadi bukan dengan usaha-usaha gitu, usaha-usaha. Ada 4. Nah, yang kelima itu batiniyah. Nah, batiniyah ini dia yaitu tadi dia ada jauh sih sebenarnya, cuman kayaknya agak jarang mungkin. Kalau nggak salah kalau Anda coba cari itu yang masih banyak sekte-sekte ini tuh di daerah Oman kalau nggak salah. Jadi saudara-saudara kita yang ada di itu ya, ada teman Arab ya Oman gitu ya. Terus juga yang karena memang masih banyak juga ya di daerah-daerah situ. Cuman arahnya kemana? Jadinya biasanya lebih terlihat itu di tafsiran-tafsiran Al-Qur'annya kalau yang batiniyah ini. Kenapa? Karena nanti dia di konsep yang ini dalam melihat hakikat kenabian, dia meyakini ada tafsiran batin yang lain dari nas-nas syariat. Contohnya itu misal kalau di Al-Qur'an itu nyebut haji ya ke Baitullah lah ya, ke Baitullah yang kita tahu ya. Kan secara bahasa artinya al-qasdu. Ya, haji itu kan bermaksud gitu ya, bermaksud. Nah, akhirnya ditafsirin secara batinnya mereka gitu ya. Berarti haji itu maksudnya ya bermaksud untuk ziarah ke guru-guru mereka gitu ya. Sama puasa juga, kan puasa itu secara bahasa al-imsak, ya kan, nahan. Oh, jadi ditafsirkan ya pokoknya menahan rahasia gitu. Jadi tafsirannya tuh gitulah. Jadi agak jauh dari tafsiran yang mainstream ya kalau kita baca Ibnu Katsir dan lain-lain. Nah, itu biasanya karena dari sisi konsep kenabiannya sedikit agak beda. Makanya kalau di chart yang tadi, kalau di batinnya itu ya pokoknya kenabian itu kayak ilmu-ilmu sosial, politik ya dan lain-lain gitu aja gitu ya. Yang bisa dipercaya bisa enggak, bisa benar bisa salah. Kalau tahu dia punya tafsiran lain namanya apa? Tafsiran batin. Makanya mereka dijuluki ya batiniyah ya, batiniyah. Ya, selesai untuk hakikat kenabian. Jadi intinya kita pegang yang simpelnya aja. Singkatnya apa? Allah nunjuk ya, menganugerahkan kepada kita ya. Memang Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mengutus nabi. Ya, itu satu poin. Kemudian yang kedua, ya Allah
dengan hikmah ya, dengan hikmah skenario yang ada dipersiapkan ya, menunjuk manusia yang terbaik ya, untuk yang yang terbaik untuk ya dijadikan nabi. Jadilah nabi-nabi yang ada. Makanya di 2 pekan lalu ana bilang nggak ada sejarahnya nabi itu mantan mantan preman. Nah, gitu kan. Yang ada di mana? Yang ada di agama sebelah. Yang di agama sebelah ada. Ya, jadi mereka malah yang tadinya dia mencela Tuhan mereka, kemudian singkat cerita akhirnya malah dia jadi utus nabi. Kan jadi track recordnya jadi nggak bagus. Ya, kalau nabi-nabi kita di umat Islam nggak ada. Ya, karena dengan konsep itu ya, dengan konsep itu. Selesai. Kemudian diskusi selanjutnya di slide yang ke-8, tanda-tanda kenabian. Nah, tanda-tanda kenabian kita bahas singkat. Jadi ada yang disebut ayat, kadang di Al-Qur'an disebut bayinat, secara umum di buku-buku ya keimanan atau akidah biasa disebut mukjizat, ya mukjizat. Ini juga sama, ada beberapa pandangan, ya ada beberapa pandangan. Yang tadi itu ya, kita lihat di tabulasinya ya, di chartnya. Kita fokus di Ahlus Sunnah dulu. Jadi memandang mukjizat ini kan sebagai tanda ya. Apa itu? Pertama adalah kejadian luar biasa, ya. Kejadian luar biasa. Sampai di situ semua pemikiran sama. Iyalah, mukjizat itu kejadian luar biasa. Ya, kadang dinamakan ayat, ya. Kadang dinamakan mukjizat, kadang dinamakan bayinat. Ya, kejadian luar biasa itu apa? Khariqul adah. Pokoknya keluar dari adat. Orang tuh jalan di tanah, misalnya dia bisa terbang gitu, atau nggak ada yang bisa kalau ngambil makanan ya di magic jar gitu ya, bukan dari baskom tiba-tiba makanan banyak. Ya. Ngambil air dari keran, nggak mungkin dari batu muncul air gitu ya. Khariqul adah. Jadi keluar dari adat istiadat luar biasa lah. Itu sampai di situ sama lah ya, konsepnya. Kemudian yang kedua, yang Ahlus Sunnah ya, secara zatnya itu membuktikan bahwa Rasul itu memang utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi namanya biasanya tuh Rasul-Rasul yang kaumnya itu menentang. Nah, ini kan beda Nabi sama Rasul kan dari sisi itu ya. Kemudian yang ketiga, tidak mampu dilakukan oleh jin dan manusia, ya tidak mampu dilakukan oleh jin dan manusia, nggak bisa. Jin meskipun sakti ya, kayak jin Ifrit dan jin Nabi Sulaiman, tapi nggak bisa tuh bikin begitu. Coba suruh turunin Al-Quran tuh, suruh satu ayat, satu surat, satu ayat ditantang ya, dan seterusnya. Jadi kejadian luar biasa ya. Ya, dan ini enggak sama nanti, tidak sama seperti sihir ya dan juga karomah. Nah, nanti memang ada kemiripan, cuman di situ nanti pembedanya. Ya, pembedanya mana mukjizat, mana yang karomah, mana yang satu lagi sihir. Ya. Kemudian di konsep yang kedua, itu kejadian luar biasa yang disertai tantangan. Sebenarnya dari sampai sini titik sebenarnya nggak mesti juga ya, bahkan ada mukjizat-mukjizat yang sebenarnya nggak dalam rangka menantang juga ya. Nah, kemudian tanpa ada yang membatalkan ya, dan juga disertai dengan pengakuan sebagai nabi. Jadi maksudnya begini, tiba-tiba ada orang sakti tapi kalau dia kagak ngaku nabi ya nggak mukjizat gitu maksudnya ya. Jadi di orang-orang tuh mau yang setuju mau enggak, pokoknya orang bilang dia nabi. Ada yang debat apa enggak. Habis itu dia ngeluarin yang aneh-aneh gitu ya. Nah, baru itu mukjizat. Tapi kalau ada orang aneh-aneh tapi dia enggak, saya bukan nabi, emang mungkin Allah karuniakan saja gitu kan. Ya, itu bukan mukjizat. Ya, makanya tadi definisinya itu disertai pengakuan sebagai nabi. Jadi orang yang ngeluarin sesuatu yang luar biasa itu dia ngaku, klaim dirinya bahwa dia nabi. Ya, itulah baru jadilah mukjizat. Kalau enggak, ya itu tadi nanti kita rincikan kayak mirip karomah atau sihir ya. Ya kan dukun-dukun juga sakti gitu kan. Tapi ya dia nggak bilang saya nabi, enggak, saya dukun kata dia. Mungkin gitu kan, atau orang pintar dan seterusnya. Nah, kemudian
Nah, di konsep yang ketiga, nah ini tadi yang Anda bilang, karena apa agak bias bedain mukjizat sama karomah sama sihir, kan sama tuh. Khariqul adah, kata kuncinya. Maka nggak ada tuh namanya karomah, nggak ada yang namanya sihir. Dia coret tuh dua itu. Kenapa? Kalau kita yakini itu ada, maka nggak bisa bedain kita sama mukjizat. Gitu, pola pikirnya begitu. Ini konsep yang ketiga. Jadi pada akhirnya dia percaya mukjizat, tapi nggak ada karomah, nggak ada sihir. Lah, terus gimana itu orang keluar dari paku apa gitu kan? Adalah penjelasan mereka lah, kita nggak detailkan sini. Terus gimana itu menjelaskan fenomena dari sisi syar'i tentang kesurupan? Kan itu real. Ya adalah penjelasan mereka lah, cuman nggak didetailkan. Cuman memang itu juga beberapa kawan juga ya kalau diskusi gitu ya. Ya kadang suka seru aja gitu ya. Nggak ada itu kesurupan gitu ya. Kan kalau kita ya dan apa namanya jumhur lah ya. Ya ada kesurupan itu ada, jin itu ada. Kemudian yang kayak begitu-begitu kan kadang suka juga berkorelasi dengan intelektual ya, meskipun nggak selalu ya. Kadang kalau terlalu logik banget hal-hal yang kayak gitu akhirnya cocok lah konsep ini buat dia gitu, nggak masuk gitu. Tapi nggak juga sih, kadang ada mau dokter mau apa dalam tanda kutip hal-hal yang begitunya juga dia percaya banget, tapi misalnya terlalu jauh malah jadi khurafat atau takhayul dan seterusnya. Tapi kita ada di tengah-tengah ya, Ahlussunnah wal Jamaah ada di tengah-tengah dalam memahami konsep karomah dan juga sihir ya, bantuan jin dan seterusnya dan mukjizat. Nah, makanya akhirnya dia di konsep ketiga ya, Mu'tazilah itu menolak adanya sihir dan karomah para wali. Karomah para wali. Karena begitu. Kalau kita yakini dua itu ada, jadinya sama kayak mukjizat. Ya, enggak ada beda. Memang karena dia nguncinya di mana syubhatnya? Tadi dia hanya batasin di khawarikul ada. Kejadian luar biasa. Itu sejenis. Nah, apa klausanya begitu. Jadi kejadian luar biasa itu sejenis. Mau yang dari mukjizat ke karomah, orang namain karomah, orang namain sihir itu sama. Nah, udah. Jadi kan syubhatnya di situ. Nah, tapi nggak bisa kan jadinya. Kita nggak bisa memecah itu kalau mereka udah membuat statement atau syubhatnya di sisi itu. Nah, sekarang kita coba agak detailkan yang di Ahlus Sunnahnya aja ya. Ya, jadi gimana kita melihat mukjizat? Ya, karena Allah Ta'ala berfirman, walaqad ja'akum Musa bil bayinat. Satu. Kemudian di hadis lah ya, ana contohkan satu di hadis. Kata Nabi SAW, ma minal anbiya, nggak ada ya satu nabi pun, nabiyun illa u'tiya minal ayat. Nggak ada satu nabi ceritanya kecuali dikasih ayat-ayat. Ya, ma misluhu ya, yang apa namanya dengan yang semisal itu ya, au mina au amana alaihil bashar, kemudian dengan tanda-tanda tadi atau mukjizat tadi manusia beriman ya. Wa inna makana alladzi utitu wahyan uhahu ya, uhahu Allahu ilayya, dan sesungguhnya yang diberikan kepadaku, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, hanyalah wahyu yang Allah wahyukan. Fa arju anni aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Nah, Nabi berdoa, dan aku berharap nanti di hari kiamat ya, aku yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat ya, pengikutnya di hari kiamat. Ya, jadi itu dalil dari sisi hadis ya, dari sisi hadis. Jadi melihat mukjizat ya, tanda-tanda yang luar biasa ini nanti dilihat dari tingkatannya. Ternyata klaim menyatakan bahwa mukjizat, karomah sama sihir itu nggak bisa dibedain, itu perlu ditelaah. Ternyata bisa dibedain ya. Tinggal dirinci aja. Coba sebutin satu mukjizat, sebutin contoh karomah ya, sebutin satu contoh sihir ya. Karena kita di definisi Ahlussunnah wal Jamaah udah di state juga bahwa namanya mukjizat nggak bisa dilakuin jin sama manusia. Dia dilakukan jin berarti udah terbedakan sihir ya.
dilakukan oleh manusia, maksudnya yang bukan nabi, maka di situ karomah, karomah coret. Maka tinggal dibikin tingkatan. Jadi ya kalau dilihatnya dari sudut pandang khawariqul adah, mukjizat itu yang paling tingginya gitu kan. Kemudian turun di level karomah itu yang wali-wali biasa ya. Sama seperti konsep wali, kemudian ngecil nabi, ngecil lagi rasul. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Ya, jadi sama juga sihir ya, sama juga sihir. Sihir juga bisa diduplikat ya, diduplikasi. Karomah juga kadang ada seorang yang sama ya, sama dia dapat karomahnya dari kalangan orang-orang soleh. Adapun mukjizat spesifik ya, adapun mukjizat itu spesifik terhadap nabi dan biasanya mencocoki istilahnya apa ya, yang lagi booming ya, atau teknologi atau apalah ya, ilmu yang saat itu sangat diagung-agungkan gitu lah ya. Kalau misalnya di sisi ilmu kedokteran, Nabi Isa jadi bisa ngidupin orang gitu ya, alaihissalam. Di kalangan orang Arab ya, syair itu yang tertinggi ya, maka Al-Qur'an mengalahi dari sisi balaghahnya ya, dan seterusnya ya. Jadi di antara contoh yang membedakan mukjizat dengan sihir dan karomah misalnya adalah ilmu gaib. Nah, karomah sihir nggak bakal bisa nyampe ya, mendeskripsikan perkara gaib ke depan. Ya kan? Bisa nggak karomah dia sama sihir nerka ilmu gaib yang jauh? Nggak bisa. Al-Qur'an bisa nyebutin kiamat begini-begini, nanti di akhirat begini-begini. Itu satu contoh. Kemudian makanan. Ya, makanan juga itu pembeda antara mukjizat, karomah sama sihir. Kalau Nabi itu kan terkenalnya kan masak satu di perang apa tuh? Perang Ahzab ya. Masak satu loyang panci kuali kagak habis-habis kan, sampai buat 3.000. Nah, itu ya memang coba kalau di karomah ya, sihir enggak, karena sihir itu hanya mungkin memanipulasi aja. Kadang sihir itu sifatnya itu localized ya. Jadi yang tersihir tuh ya perumahan ini misalnya gitu ya, perumahan lain enggak gitu kan. Ya, beda. Mukjizat kan belah bulan ya, meskipun tanpa ada bukti-bukti sejarah pun kita percaya bulan terbelah. Ternyata ada catatannya kan di peradaban Cina bahwa tertulis pernah gitu kan. Tapi nggak ada itu pun kita percaya gitu kan. Jadi itu global ya kan. Mukjizat tuh nggak yang melihat di Arab aja kayak sihir gitu kan. Kayak gitulah kurang lebih. Kemudian mendeskripsikan keluarnya air dari batu tadi nggak bisa. Di karomah sama sihir itu nggak bisa dilakukan ya. Kemudian tongkat Nabi Musa ya, itu nggak bisa juga. Itu juga bukan sihir kan. Itu bukan sihir dan real, itu nyata gitu kan. Dan diakui oleh para penyihir juga. Ini bukan sihir ya. Makanya pada beriman, penyihir Nabi Musa juga akhirnya disalib ya sama si Firaun. Dan siksaan sama, siksaan juga mendeskripsikan siksaan itu hanya ada di mukjizat. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk yang tanda-tanda kenabian. Selanjutnya, topik selanjutnya adalah tugas ya. Tugas para nabi ya. Di antaranya adalah yang paling utama ya adalah mengajarkan tauhid ya, mengenalkan Tuhan, siapa Tuhan kita. Itu di antara perkara tugas yang paling utama ya, karena biasanya ketika itu mereka menyimpang ya dari sisi peribadatan. Kemudian yang kedua, mendakwahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Setelah tahu pencipta, maka tugas Nabi juga adalah mengenalkan peribadatan ya hanya kepada Allah semata dan tata caranya itu dengan syariat. Kemudian memberi kabar gembira dan peringatan, ini sebagai bentuk kabar gembira ya adanya surga dan juga peringatan terhadap neraka. Kemudian menjelaskan syariat secara detail ya, secara detail itu fungsinya. Kemudian menjadi teladan. Ya, ini biasanya dalil-dalilnya muncul di bulan ini ya. Laqad kana ya fi Rasulillahi uswatun
hasanah, ya, uswatun hasanah. Karena memang harus jadi contoh. Makanya nggak ada tadi, balik lagi ya, konsep Nabi kita itu nggak ada mantan orang yang track recordnya nggak bagus. Nah, kemudian sifat para rasul, ya, sifat para rasul berarti ini lebih tinggi ya daripada Nabi. Di antaranya adalah, ya, para nabi, ya, ini sifat para nabi ya. Kalau seorang hamba atau para rasul itu ibadahnya tuh kuat, ya. Makanya Nabi Muhammad SAW bilang, afala akuna abdan syakuro. Buktinya kuat apa? Ya, kita dikasih 5 kan, atas rekomendasi Nabi Musa, kurangin 50, 45 terus sampai 5 juga disuruh dikurangin ya. Udah malu ya, udah malu ya ketika itu. Jadi turun gitu ya, jumlah rakaatnya. Dan memang dulu itu makanya kita dikaruniai malam Lailatul Qadar, karena dulu orang dikatakan abid, ahli ibadah kan. Kalau standar kita kan mungkin yang sering ke masjid ya pakai peci atau apa gitu. Kalau abid zaman dulu tuh enggak, ibadah enggak berhenti 83 tahun. Ya, makanya diantara salah satu tafsirannya itu kenapa dibikin lebih baik daripada 1000 bulan, untuk menyaingi itu, ya, untuk mencapai derajat abid. Orang-orang terdahulu tuh umur panjang, ibadahnya tuh kayak apa, nggak pernah putus gitu ya, sampai 83 tahun baru orang tuh bilang abid gitu. Kalau kita kan sering masjid ya gitu ya, sehari 2 kali atau apa, maksudnya sehari-hari gitu ya, atau baru akhir-akhir ini wah dia udah inilah, udah soleh gitu kan. Standarnya beda ya, standarnya beda. Ya, kemudian sifat para nabi dan rasul dari sisi manusia juga sama ya. Ini membuktikan bahwa nabi itu nggak bisa disembah dan benar-benar manusia ya, dari kalangan bashar. Karena nabi butuh makan dan minum. Tuhan enggak, ya Tuhan tidak. Kemudian lapar, Tuhan enggak. Perlu istirahat, Tuhan enggak. Kecuali versinya orang Yahudi ya, Allah istirahat hari ke-7 gitu ya, setelah ciptain langit dan bumi ya. Kemudian di antara bukti bahwa nabi itu manusia enggak boleh sembah adalah menikah ya, dan punya anak. Nah, ini kan jadinya enggak masuk ya di konsep ketuhanan di agama yang lain, karena mereka menyematkan atribut kemanusiaan kepada atribut kepada zat ketuhanan. Jadi nggak masuk. Padahal nabi itu nikah dan punya anak. Ya. Kemudian juga punya kekurangan. Itu membuktikan juga bahwa nabi adalah manusia. Cuman ada konsep maksum. Ya, maksum itu bukan tidak sama sekali nggak berdosa. Ya, meskipun ada ikhtilaf. Cuman simpelnya begini, nggak pernah berdosa besar. Ya. Tapi kadang berdosa kecil, cuman Allah beri taufik langsung bertobat. Ya, dengan ditegur atau beristighfar sehingga jadi 0 lagi. Ya, jadi 0 lagi. Itu konsep maksum yang ada ya, yang kita pahami secara simpel. Jadi memang nabi itu nggak boleh berbuat, memang nggak boleh dan mustahil ya melakukan dosa besar. Makanya langsung kita cut off kan, kalau kita kemarin di iman kepada kitab. Di kitab-kitab mereka, Perjanjian Lama atau Baru, itu digambarkan nabi-nabi itu melakukan dosa besar, ya kan? Bunuh, bikin makar ya, sehingga suaminya itu ya disuruh perang, ntar istrinya jadi janda, kemudian itu ya menceritakan Nabi Daud ya. Kemudian berzina bahkan ya. Digambarkan di kitab mereka. Itu kan dosa besar semua. Itu dosa besar semua, maka enggak ada ya. Kita enggak ada konsep maksum kita bukan seperti itu, dan itu pasti sudah diubah-ubah. Ya. Kemudian sama ya, buang hajat, sakit ya, meninggal ya, ini menunjukkan bahwa enggak abadi ya. Sedangkan sifat Tuhan itu adalah abadan ya, abadan. Kemudian takut ya, takut. Karena Allah bilang ke Nabi Muhammad SAW, wa takhshan nas wallahu ahqu an takhsyah ya. Kamu takut pada manusia yang kemarin kita ceritain ya.
Nabi dalam posisi sulit secara psikologis keadaan, dan takut diomongin orang kalau nanti nikah sama mantan istri dari anak angkat, gitu kan? Karena dulu di orang Arab itu nggak boleh. Ya, Allah mau merubah syariat itu dengan cara yang demikian. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, seandainya Nabi mau ngumpetin satu ayat ini yang bisa diumpetin, ternyata langsung ditegur. Nabi takut, ya. Nabi merasakan takut. Dan itu sifat manusia, karena Allah apa ketuhanan nggak bisa merasa, nggak boleh ya, nggak boleh takut. Siapa yang perlu ditakuti oleh Zat yang Maha Agung. Ya. Nah, kemudian terakhir ya, kita tutup dengan diskusi terkait nabi palsu. Ya, nabi palsu. Kalau di slide kita lihat ya bagannya. Jadi ada yang muncul di zaman Nabi, itu contohnya Al-Aswad Al-Ansi ya. Musailimah, bacanya Musailimah, bukan Musailamah. Kalau dibaca Musailamah dia lebih kadzab daripada Musailimah gitu. Ada yang bilang seperti itu. Jadi Musailimah Al-Hanafi Al-Kadzab. Kemudian Tulaihah ya. Itu yang muncul zaman Nabi. Kemudian yang muncul di zaman para sahabat ada juga ya, Laqit bin Malik Al-Azdi, sama ya, Al-Azdi juga. Kemudian Sajah binti, berarti perempuan, karena ada nabi-nabi palsu dari kalangan perempuan. Dan juga yang muncul setelah zaman sahabat hingga saat ini, yang terkenal siapa? Mirza Ghulam Ahmad, yang masih eksis ya mungkin ya, di ada backingannya soalnya ya. Negara sana ya, negara barat sana ya. Jadi agak-agak gimana gitu ya. Mungkin ada tujuannya lah ya, dipelihara. Ya intinya sebelum bahas nabi palsu, kita kuatkan dulu konsep bahwa nabi itu adalah khatamun nabiyyin. Kata ayatnya jelas, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sekali-kali bukanlah bapak ya dari seorang laki-laki di antara kamu. Walakinna Rasulullah, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada Rasulullah wa khataman nabiyyin, surat Al-Ahzab ya, ayat ke-40. Jadi ayat itu menunjukkan kelaziman bahwa juga enggak ada agama yang diterima selain Islam. Kenapa? Karena Nabi udah ditutup. Ya, kalau nabinya masih di open, berarti bisa jadi Islam nanti ada revisinya lagi lah gitu kan, revisinya lagi. Nah, kemudian melazimkan juga adanya khatamun nabiyyin adalah syariat udah kelar karena ditutup. Karena nutup nabi sama dengan nutup rasul. Ya, rasul kalau pakai definisi yang adalah yang membawa syariat, ya misalnya itu benar lah gitu ya. Ya berarti syariat sudah habis, ya sudah habis. Itu kemudian, dan juga konsep khataman nabiyyin berarti udah Nabi Muhammad SAW juga diutus untuk jin dan manusia. Jadi nggak dibuka juga tuh. Nanti ada istilahnya nabi dari kalangan jin gitu ya. Nabi dari kalangan jin itu nggak ada, udah ditutup. Dan juga banyak hadis Nabi SAW yang menunjukkan tentang bahwa Nabi itu adalah penutup ya, Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Udah sebenarnya kalau ini udah dipegang ya, nabi-nabi palsu itu cuman pengetahuan aja ya, pengetahuan aja ya, karena banyak yang terjerumus ya, bahkan orang intelektual juga ya, karena ya dari awalnya dari sisi konsep kenabiannya dia ngebuka ya. Enggak ada apalagi tadi ya kita udah bahas dari awal kan runutannya, konsep hakikat kenabiannya dia pakai yang falasifah kan, udah jadi kebuka tuh pintu-pintu nabi setelahnya ya, nabi palsu dan seterusnya. Karena an-nubuwah amrun muktasab kata mereka, nubuwah itu kenabian adalah perkara yang bisa diusahakan. Itu kan keliru. Nah, adapun jumlahnya ya, jumlahnya itu udah diprediksi ya sama Nabi Muhammad SAW karena merupakan ciri-ciri tanda kiamat yang nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Jadi kata para ulama ya, sesungguhnya nggak akan terjadi hari kiamat sampai
ada sekitar 30-an ya, sekitar 30-an. Ya. Tadi yang muncul di zaman Nabi adalah Al-Aswad Al-Ansi. Ini Nabi masih hidup aja udah ada nabi palsu. Itu kan kurang gimana syubhatnya itu besar juga ternyata kan gitu kan. Kita memang kadang kalau di posisi mungkin yang sudah masuk komunitas nabi-nabi palsu ya, gitu mungkin akan ya apalagi akan sulit keluar gitu ya, karena sudah banyak harta yang diambil gitu ya. Kemudian mungkin merasa ada manfaatnya. Janganlah zaman itu, zaman Nabi aja yang ngelihat Nabi langsung aja itu masih percaya juga ada Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena itu di konsep khatamun nabiyyin ya. Bahkan yang Musailimah itu bagi dua bumi kan. Yang kita di Sirah Nabawiyah kemarin itu timur buat kamu, barat buat saya gitu kan. Ya, Najd tuh arah Riyadh, karena mereka Musailimah itu datang dari arah sana ya, ke arah Qatar ya. Kalau sini kan Hijaz ya, Mekah Madinah. Bagi dua. Jadi kamu nabinya arah timur, arah barat. Bikin surat kan. Min Musailimah Rasulullah gitu. Dibalas kan. Min Muhammadin Rasulullah ila Musailimah al-Kadzdzab. Jadi gelar al-Kadzdzab itu nabi yang kirim surat. Itu ya kurang lebih kita udah bacain waktu di pembahasan sirah waktu itu kan. Enak aja bagi-bagi dua, ini bumi ini milik Allah gitu kan, dan diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Bagi-bagi dua, kamu nabi sini, kamu nabi sini, dan seterusnya. Jadi itu berarti subhatnya memang besar di kalangan yang bisa ngelihat nabi aja percaya nabi palsu. Memang kita harus terus belajar lah ya, terus belajar dan jangan pernah merasa aman. Ya, apalagi di tengah banyak syubhat ya, yang kalau kita nggak hati-hati, hal-hal yang mungkin kayaknya nggak mungkin lah kita percaya sama nabi palsu. Ya, kita terus minta tolong sama Allah SWT supaya kita diteguhkan dalam hidayah dan taufik untuk terus berpegang teguh pada rukun-rukun keimanan yang kita baru bahas sampai poin yang keempat. Baik, itu saja, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Pas di 8:30. Nah, jadi sudah selesai ya Akidah 101, ditutup dengan pembahasan keimanan pada Rasulullah di yang bagian kedua. Insyaallah nanti bisa kita sambung lagi, nanti kita lihat waktunya, karena masih ada 2 poin berkaitan dengan rukun iman kepada hari akhir dan qada dan qadar. Sampai di sini, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.